Halo semuanya, perkenalkan saya Gusti Ayu Putu Maharani, nomor absen 3 dari kelas 10 MIPA 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep logaritma dan sifat-sifat logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen. Di sini ada contoh eksponen, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Di sini bentuk eksponen yaitu A pangkat C sama dengan B. Dengan keterangan, A itu merupakan bilangan pokok atau basis, C itu merupakan pangkat, dan B itu merupakan hasil perpangkatan. Sedangkan pada logaritma, di sini ada contohnya yaitu 2 pangkat tanda tanya. Nah, kita anggap saja tanda tanya itu merupakan suatu bilangan sama dengan 8. Ini diubah menjadi bentuk logaritma, itu menjadi logaritma 8 dengan basis 2 sama dengan tanda tanya. Untuk contoh yang kedua, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Diubah menjadi bentuk logaritma, itu menjadi logaritma 16 dengan basis 4 sama dengan 2. Angka 2 itu pada bentuk perpangkatan merupakan pangkat, sedangkan pada logaritma itu merupakan hasil logaritma. Jadi di sini bentuk logaritma yaitu logaritma B dengan basis A sama dengan C. Dengan keterangan A itu merupakan bilangan pokok atau basis. Dengan syarat A itu lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. B itu merupakan numerus. Numerus merupakan bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Syarat B yaitu B lebih dari 0. Dan C itu merupakan hasil logaritma atau besar pangkat. Cara membaca notasi logaritma yaitu logaritma B dengan basis A sama dengan C. Di sini ada contoh soalnya. Nyatakan bentuk 7 pangkat 2 ke dalam bentuk logaritma. Untuk penyelesaiannya, 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Diubah ke dalam bentuk logaritma menjadi logaritma 49 dengan basis 7 sama dengan 2. Untuk soal yang kedua, nyatakan bentuk logaritma 16 dengan basis 2 sama dengan 4 ke dalam bentuk perpangkatan. Penyelesaiannya, logaritma 16 dengan basis 2 sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Itu karena 2 pangkat berapa yang hasilnya bisa sama dengan 16, yaitu 2 pangkat 4. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 itu 16. Nah, ini diubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, logaritma A dengan basis A sama dengan 1. Jika basis dan numerusnya sama, hasilnya pasti akan 1. Contohnya, logaritma 2 dengan basis 2 sama dengan 1. Untuk sifat yang kedua, logaritma 1 dengan basis A sama dengan 0. Berapapun basisnya, jika numerusnya 1, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, logaritma 1 dengan basis 2 sama dengan 0. Untuk sifat yang ketiga, logaritma B kali C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis A tambah logaritma C dengan basis A. Jika numerusnya merupakan perkalian, maka bisa dijadikan penjumlahan logaritma dengan syarat basisnya itu harus sama. Contohnya, logaritma 32 dengan basis 2. Ini bisa dinyatakan dengan logaritma 8 kali 4 dengan basis 2. Sama dengan logaritma 8 dengan basis 2 tambah logaritma 4 dengan basis 2.
2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. Dan 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? Itu yaitu 2 pangkat 2. Jadi di bawahnya sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah 5. Untuk sifat yang keempat, logaritma B bagi C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis A kurang logaritma C dengan basis A. Kalau numerusnya pembagian, ini bisa dijadikan pengurangan logaritma, dan basisnya itu harus sama. Ini juga bisa berlaku sebaliknya, yaitu bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Contohnya, logaritma 18 dengan basis 3 kurang logaritma 2 dengan basis 3. Sama dengan logaritma 18 bagi 2 dengan basis 3. Sama dengan logaritma 9 dengan basis 3. 3 pangkat berapa supaya hasilnya menjadi 9? Yaitu 3 pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 2. Sifat yang kelima, logaritma B pangkat N dengan basis A sama dengan N kali logaritma B dengan basis A. Jika logaritma yang numerusnya berpangkat, maka pangkat pada numerusnya bisa dijadikan pengali pada logaritma. Contohnya, logaritma 32 dengan basis 2. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma 2 pangkat 5 dengan basis 2. Sama dengan 5 kali logaritma 2 dengan basis 2. Logaritma 2 dengan basis 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Untuk sifat yang keenam, logaritma B pangkat N dengan basis A pangkat M sama dengan N per M kali logaritma B dengan basis A. Pangkat pada numerusnya di sini kita bagi dengan pangkat pada basisnya. Contohnya, logaritma 4 dengan basis 8, ini bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma 2 pangkat 2 dengan basis 2 pangkat 3. Sama dengan 2 per 3 kali logaritma 2 dengan basis 2. Logaritma 2 dengan basis 2 itu sama dengan 1, jadi 2 per 3 kali 1 sama dengan 2 per 3. Untuk sifat yang ketujuh, logaritma B dengan basis A sama dengan 1 per logaritma A dengan basis B. Contohnya, logaritma 2 dengan basis 8 sama dengan 1 per logaritma 8 dengan basis 2. Logaritma 8 dengan basis 2 itu hasilnya adalah 3. Jadi di sini sama dengan 1 per 3. Untuk sifat yang ke-8, logaritma B dengan basis A kali logaritma C dengan basis B kali logaritma D dengan basis C sama dengan logaritma D dengan basis A. Contohnya, logaritma 2 dengan basis 3 kali logaritma 5 dengan basis 2 kali logaritma 9 dengan basis 5 sama dengan logaritma 9 dengan basis 3. Logaritma 9 dengan basis 3 yaitu 2, jadi hasilnya sama dengan 2. Untuk sifat yang ke-9, A pangkat logaritma B dengan basis A sama dengan B. Jika basis pangkat dengan basis logaritmanya sama, maka kita bisa lihat saja langsung numerus dari logaritmanya. Contohnya, 2020 pangkat logaritma 2019 dengan basis 2020 sama dengan 2019. Untuk sifat yang ke-10, logaritma B dengan basis A per logaritma C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis C. Di sini, ketika logaritma dibagi logaritma dan basisnya itu sama, kita bisa lihat langsung numerusnya. Untuk numerus yang di bawah itu dijadikan basis atau bilangan pokok, dan untuk numerus yang di atas itu dijadikan numerus logaritmanya.
Contohnya, jika logaritma 3 dengan basis 2 sama dengan P, dan logaritma 5 dengan basis 3 sama dengan Q, hasil dari logaritma 12 dengan basis 5 adalah, untuk penyelesaiannya, logaritma 12 dengan basis 5 itu bisa dinyatakan dalam bentuk logaritma 12 dengan basis 3 per logaritma 5 dengan basis 3, sama dengan logaritma 3 kali 4 dengan basis 3 per logaritma 5 dengan basis 3. Untuk logaritma 3 kali 4 dengan basis 3 itu bisa dinyatakan dalam penjumlahan logaritma, menjadi sama dengan logaritma 3 dengan basis 3 tambah logaritma 2 pangkat 2 dengan basis 3 per logaritma 5 dengan basis 3. Logaritma 3 dengan basis 3 itu hasilnya adalah 1. Untuk logaritma 5 dengan basis 3 sesuai dengan soal itu hasilnya adalah Q. Dan untuk logaritma 2 pangkat 2 dengan basis 3 itu sesuai dengan sifat eksponen, pangkat 2 itu menjadi pengali. Jadi di sini sama dengan 1 tambah 2 kali logaritma 2 dengan basis 3 per Q. Untuk logaritma 2 dengan basis 3 itu kita ubah dengan sifat logaritma B dengan basis A sama dengan 1 per logaritma A dengan basis B. Jadi sama dengan 1 per logaritma 3 dengan basis 2. Logaritma 3 dengan basis 2 sesuai dengan soal itu adalah P. Jadi di sini sama dengan 1 per P. Jadi, sehingga 1 tambah 2 dalam kurung 1 per P per Q. Untuk mempermudahnya, kita kalikan dengan P per P. Jadi hasilnya sama dengan P tambah 2 per PQ. Di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk lebih memahami materi tentang logaritma. Sekian penjelasan saya tentang materi, konsep, dan sifat-sifat logaritma. Semoga teman-teman semua mengerti tentang penjelasan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.